Di episode sebelumnya, Tetua Agung Lembaga Dewa Surgawi tidak memberitahunya berbagai efek buah mata air kuning, hanya memberitahunya bahwa itu dapat memperkuat roh primordial. Sekarang, dia memperoleh sedikit kesadaran dalam penderitaannya, percaya bahwa semua pengalaman ini tidak nyata, hanya semacam penempaan diri. Aku ingin menjadi kuat. Datang saja padaku, dasar brengsek, teriaknya. Dalam kegelapan, Si Hao merasa seolah-olah kepala, badan, dan keempat anggota tubuhnya terbelah, jatuh ke dalam magma, terbakar hingga hanya tersisa tulang. Ia merasakan sakit yang tak tertandingi. Akan tetapi, ia yakin betul bahwa itu hanyalah dirinya yang kehilangan akal, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dunia bawah apa, para dewa dan setan surgawi apa yang menangis dan melolong, makhluk abadi sejati yang tubuhnya terkoyak? Semuanya palsu, semuanya ilusi. Dia yakin betul bahwa dia berdiri di tempat yang sama, hanya saja dia tenggelam dalam sejenis dunia spiritual, dan itulah sebabnya semua hal ini terjadi. Dia tidak bisa menahan rasa kaget terhadap efek pengobatan buah mata air kuning. Karena semuanya terasa terlalu nyata, nyaris tak ada celah dalam adegan-adegan tersebut, seakan-akan dia benar-benar mengalami siksaan kejam, sama sekali tidak palsu. Ia merong keras, berharap dapat kembali sadar dalam mimpi buruk ini, bangun sepenuhnya dan memahami segalanya. Sekalipun ini merupakan bentuk penempaan pikiran, cobaan penting yang mesti dihadapinya demi menguatkan daya rohaninya, ia tetap ingin berinisiatif untuk terjun ke dalamnya, bukannya terperangkap secara pasif seperti ini. Kegelapan tak berujung menyelimuti tempat ini. Kehendak Si Hao menjadi semakin kabur, seolah-olah dia akan menghilang, memasuki kehampaan abadi. Semua yang ada di sini palsu. Kenapa kamu belum bangun juga? Si Hao menggerutu pada dirinya sendiri. Hanya saja, saat ia membuka mulutnya, magma yang membara mengalir masuk, tetapi kemudian mengalir kembali keluar dari tenggorokannya. Ia merasa seolah-olah tidak memiliki daging, hanya tengkorak dan tulang keempat anggota tubuhnya yang mengapung dalam cairan merah itu. Mengapa ini jadi nyata? Mengapa dia tidak bisa bangun? Si Hao mencoba lagi dan lagi untuk bangun, menggunakan segala macam metode untuk merangsang dirinya, tetapi keinginannya malah menjadi semakin kabur, hampir menghilang. Ini tidak akan berhasil. Jika aku jatuh ke dalam kegelapan seperti ini, apakah aku tidak akan pernah bisa bangun lagi? Pikiran Si Hao dalam kelemahannya sedikit ketakutan. Penderitaannya sungguh luar biasa, pengalamannya sungguh aneh. Jika ia tenggelam ke dalam lautan magma dan mengalami kebingungan total, apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi? Sekalipun itu adalah keinginan dunia, di alam mimpi, jika dia menderita kerusakan di sini, apakah itu akan mempengaruhi kultivasinya? Lucu sekali, ini benar-benar neraka. Buah mata air kuning mampu menghubungkan dua dunia. Ada serangkaian simbol aneh di dalamnya yang dapat membuka kekosongan dan berfungsi sebagai poros, menyeretmu ke dunia bawah. Di dalam kegelapan, terdengar suara dingin, kejam dan tanpa fluktuasi apapun, seolah-olah seorang penengah tengah berbicara. Mengapa disebut buah mata air kuning? Karena buah ini mengandung koordinat neraka, yang dapat membuka gerbang alam dan membawamu langsung ke dunia bawah. Jika kau mati di sini, maka hidupmu akan berakhir. Jika kau hidup, maka pikiranmu akan ditempa. Orang itu tidak memperlihatkan kegembiraan atau kekhawatiran ketika berbicara seperti ini. Si Hao kebingungan. Keinginannya sangat kuat, tetapi sekarang, rasa sakitnya tak tertahankan, tubuhnya terkoyak oleh rantai, dan kemudian magma yang dapat membakar dewa dan iblis hingga mati mengalir ke atasnya, terlalu sulit untuk ditanggung. Saat ini, dia mulai ragu. Bukankah ini mimpi yang dihasilkan oleh buah mata air kuning? Mungkinkah ini pengalaman nyata, simbol buah dewa yang disebut-sebut benar-benar mampu membuka gerbang di kehampaan? Si Hao ketakutan, semua ini sungguh mengerikan. Namun, dia masih tidak terlalu percaya. Jenis buah itu akan sangat menantang surga. Dia tidak boleh kehilangan kesadaran sekarang. Terlepas dari apakah apa yang dialaminya nyata atau palsu, akan lebih baik baginya untuk tetap berpikiran jernih, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Kemudian, dia merasa seolah-olah tulang-tulangnya hancur, terbakar habis. Roh primordialnya juga mulai hancur berkeping-keping, lalu dengan cepat meredup. Mengapa ini terasa nyata? Apakah aku akan mati?
Si Hao masih tidak mau mempercayainya. Namun, rasa sakit yang hebat karena roh primordialnya terbelah dan perasaan bahwa dia sedang sekarat terlalu nyata. Pada akhirnya, ia tak dapat bertahan lagi. Kegelapan yang tak berujung mengelilinginya, kesadaran spiritualnya pun menghilang. Ia merasa seperti mulai menghilang dari keberadaan, akan menghilang selamanya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir lagi. Dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, akan kembali menjadi tanah dan debu, punah selamanya. Akhirnya, dengan suara, hong, dia kehilangan kesadaran. Kegelapan yang tak berujung menenggelamkan tempat ini. Aneh sekali. Di saat terakhir, Si Hao melepaskan sedikit kesadaran. Jika itu palsu, maka itu terlalu realistis, tidak mungkin dibedakan dari kenyataan. Jika itu benar, maka dia pasti sudah mati. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, sebuah pulau tulang putih muncul dari magma, muncul dari permukaan laut yang berwarna merah tua. Seolah-olah sudah bertahun-tahun berlalu, sedikit cahaya bersinar di sekitarnya. Seberkas api jiwa muncul dari dalam cahaya ini, sangat terang dan cemerlang, agak menonjol di antara kumpulan api lainnya. Siapakah aku? Dia melepaskan jenis kesadaran samar ini. Lalu, dia melihat inti pedang yang gelap, kerangka yang compang-camping, dan bahkan baju besi kaisar petir yang berkarat, semuanya terasa familiar. Aku punya kesan. Ketika melihat benda-benda ini, rasanya seperti aku mengalami seluruh kehidupan seseorang. Api jiwa itu mengeluarkan suara pelan, lalu tak kuasa menahan teriakan, seolah-olah ia merasakan sakit yang amat sangat, berusaha keras mengingat sesuatu. Begitu saja, bertahun-tahun berlalu. Di Gunung Tulang Putih ini, beberapa nyala api jiwa muncul, lalu padam lagi. Hanya ada satu untayan yang paling istimewa, yang bergerak di sekitar inti pedang, baju besi, dan benda-benda lainnya. Baru hari ini ia memperoleh kenangan baru dari benda-benda itu. Ia melihat dua potongan tulang putih yang berbeda. Catatan primordial sejati, diagram 10.000 roh. Ia mengingat kedua hal itu dengan susah payah. Kemudian, ia berjuang keras, dipenuhi dengan keengganan, serta semacam keputusasaan. Aku adalah seseorang yang bernama Huang, aku adalah seorang kaisar surgawi, atau aku adalah Si Hao. Dia tampaknya berbicara tentang dirinya sendiri, namun juga mempertanyakan kualitas intrinsik jiwa ini. Hanya saja, dia tidak dapat mengingat detail apapun, hanya kesan samar dan kasar. Dia sangat menderita, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Begitulah, pikirnya getir setiap hari, berjuang. Ketika berhadapan dengan sisa-sisa yang tidak hancur ini, beberapa kenangan muncul dari waktu ke waktu, pecahan cahaya spiritual berkedip-kedip sesekali, memungkinkannya mengingat banyak hal dari masa lalu. Tahun demi tahun berlalu. Di tempat ini, waktu adalah yang paling tidak berharga, terus mengalir. Dalam sekejap, beberapa dekade berlalu. Jiwa ini melayang di sekitar benda-benda ini, mengingat semakin banyak hal. Masa lalunya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Aku Si Hao, aku memakan buah mata air kuning, jatuh ke dunia bawah, tetapi tidak mampu bertahan, dan mati di sini. Ketika mengetahui kebenarannya, jiwa ini tercengang. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan di masa lalu, berbagai hal di dunia fana, teman-teman dekatnya di masa lalu, semuanya kini telah jauh berlalu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit bagaikan roh jahat. Suaranya bergema lama di tempat ini. Ketika ia mengingat apa yang terjadi dalam hidupnya, ia dipenuhi dengan keengganan, membawa terlalu banyak penyesalan. Apakah ia benar-benar mati begitu saja? Ia sudah berpisah dengan orang-orang yang dekat dengannya, diam-diam dikubur sendirian di sini. Ini tidak nyata, teriaknya. Waktu terus berjalan. Ia merasakan tahun demi tahun berlalu, hingga 1 abad berlalu. Baru pada saat itulah hatinya yang terluka mulai tenang. Waktu itu kejam, 100 tahun telah berlalu. Apa yang kualami benar-benar nyata? Ketika dia mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, Si Hao tercengang. Harapan terakhir yang dia bawa di lubuk hatinya juga tidak ada lagi. 100 tahun telah berlalu, waktu tidak palsu, jadi apalagi yang bisa dikatakan? Itu terlalu kejam. Aku masih ingin kembali ke dunia manusia untuk bertemu dengan orang-orang yang kucintai, bertemu dengan orang-orang yang dekat denganku. Api jiwa ini berdenyut, melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Ketika keinginanmu cukup kuat, kamu bisa berinkarnasi.
Di dalam lautan magma itu, suara tak berperasaan terdengar sekali lagi. Tak lama kemudian, sebuah cakram muncul, penuh dengan kekuatan reinkarnasi. Cakram itu muncul dari magma, terus berputar. Ada beberapa area, memperlihatkan dunia tempat reinkarnasi dibutuhkan. Dengan suara siu, nyala jiwa itu terhisap ke dalam cakram itu, lalu jatuh ke dalam lubang hitam yang dibukanya, maka ia pun dikirim untuk terlahir kembali. Berbagai hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya muncul satu demi satu di benaknya. Di antara suka dan duka kehidupan, ada beberapa wajah orang yang muncul, kebahagiaan dan kesedihan kehidupan kini benar-benar terpancar. Si Hao menghela napas. Apakah hidup ini berlalu begitu saja? Ia benar-benar merasa sulit untuk menerimanya. Seperti apa dunia luar? Saya ingin kembali dan melihat dunia itu, melihat bagaimana keadaan orang-orang di sana. Dia membawa kepahitan dan penyesalan. Setelah ditelan oleh lubang hitam, dia direduksi menjadi kesadaran jiwa murni, dan sekarang, dia dikirim untuk bereinkarnasi. Lalu, ia merasa seakan-akan menjadi seorang bayi yang bahkan belum dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya, dipelihara oleh saripati alamiah dunia, belum menyerap energi keruh dunia fana. Reinkarnasi sambil menyimpan ingatan? Si Hao berpikir dalam hati. Dia mengoperasikan True Primordial Record, teknik Dewa Willow yang dia kembangkan, dan hal-hal lainnya, menyerap gumpalan esensi alami dari dunia ini. Dia ingin menggunakan ini untuk memperkuat dirinya dan memelihara tubuh induknya, tetapi dia menemukan bahwa hal itu sangatlah sulit. Buah mata air kuning, sungguh aneh. Entah berapa lama waktu telah berlalu, saat bayi itu akan lahir, Si Hao tiba-tiba memperoleh pencerahan, seolah-olah dia benar-benar memahami sesuatu. Dia sangat yakin bahwa reinkarnasi jenis ini tidak ada. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana 100 tahun berlalu begitu saja, bagaimana semuanya terasa begitu nyata, bahkan pikiranku tidak dapat membedakan kenyataan dari ilusi, aku sangat percaya bahwa ini adalah mimpi besar. Apa yang aku alami tidaklah nyata. Aku adalah Huang, aku adalah Si Hao, aku ingin bangun. Sayangnya, tidak ada yang disebut bangun. Pada tahun-tahun berikutnya, ia mengalami nasib umat manusia. Dunia ini tidak memiliki energi esensi yang melimpah, dan sudah lama memasuki hari-hari terakhirnya. Hanya energi esensi yang diperolehnya di rahim ibu yang efektif. Setelah ia lahir, sangat sulit untuk memperoleh lebih banyak lagi. Akhirnya, ia hidup hingga usia 160 tahun, menjadi seseorang yang cukup tua. Namun, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, era kemunduran ini terlalu dilanda kemiskinan, tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Kemudian, Si Hao bereinkarnasi sekali lagi, dan bertransmigrasi lagi. Dia tidak mengatakan apapun selama proses ini, membawa serta ingatannya saat dia bereinkarnasi, mengalami melemahnya usia dan kematian. Dia tetap diam hampir sepanjang waktu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika dia sampai di dunia ini, ketika dia memasuki dunia bawah itu lagi, dia mendengar suara tanpa emosi itu. Setelah bereinkarnasi beberapa kali, kenangan indah macam apa yang telah kamu dapatkan? Buat mata air kuning, kamu benar-benar aneh. Si Hao mengucapkan kalimat ini. Akhirnya dunia menjadi kacau, langit dan bumi hancur berantakan, magma melonjak, mengirim Si Hao keluar dari neraka ini. Si Hao terbangun, kini berdiri di depan 3 tangkai tanaman berwarna emas dan cemerlang. Cahaya suci warna-warni tercurah keluar, cemerlang dan ilahi, beberapa buah mata air kuning tergantung di sana. Mimpi yang luar biasa. Si Hao mendesah kagum, sekaligus dipenuhi kegembiraan di dalam hatinya. Itu karena kekuatan roh primordialnya telah diperkuat secara substansial, menjadi jauh lebih kuat. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki roh primordial seperti ini saat berada di alam dewa surgawi? Dia sangat puas. Namun, tak lama kemudian, cahaya suci memancar dari matanya, lalu pupil matanya cepat mengerut, napasnya pun segera menjadi tergesa-gesa. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat beberapa diagram di telapak tangannya. Diagram itu kecil, tetapi cukup nyata. 4 diagram, semuanya adalah jejak reinkarnasi. Apa yang terjadi? Teriak Si Hao. Ini sama persis dengan jejak yang diterapkan di tanah reinkarnasi sebelum dia bertransmigrasi, setiap kali satu jejak diterapkan. Kini, totalnya ada 4 di tengah telapak tangannya, dan dalam mimpi realistis itu, dia sebelumnya telah bereinkarnasi 4 kali.
Ada rekaman samar di buku tulang tentang era besar ini, dan di buku-buku surgawi giok milik Immortal Ancient, bahkan ada lebih banyak penjelasan. Ada orang yang mengatakan bahwa ada reinkarnasi, hanya saja, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, hanya beberapa talenta surgawi terpilih yang memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, dan ini dibuktikan oleh orang-orang yang memiliki jejak reinkarnasi. Hanya saja, sangat sedikit orang yang mampu meniru dan mengukir jenis jejak tersebut. Keempat jejak di tengah telapak tangannya tidak begitu besar, namun sangat rumit, seperti langit berbintang yang dalam, namun juga seperti cakram kehidupan dan kematian reinkarnasi yang padat. 4 jejak reinkarnasi, semuanya sangat tidak jelas, tetapi semuanya nyata. Si Hao tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang dialaminya itu nyata? Tapi mengapa dia berdiri dengan baik-baik saja di sini, tubuhnya tidak berubah? Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal, tidak bergerak sama sekali di sini, seolah-olah dia tetap membatu selama bertahun-tahun. Ia teringat ketika ia mengolah untaian kedua energi abadi, tubuh dan daunnya hampir terhapus, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, memasuki sangkar kegelapan. Ia melihat banyak roh primordial misterius yang terkunci di sana di tempat itu. Sampai-sampai dia samar-samar melihat reinkarnasi di tanah kegelapan itu. Saat kembali ke tubuh, saat konsentrasi, adalah reinkarnasi kehidupan. Si Hao berkata lembut, gelombang besar bergolak dalam benaknya. Reinkarnasi, ini adalah topik yang sangat serius yang membuat banyak sekali individu yang diberkati surga bingung, masalah yang tetap tidak terpecahkan sepanjang masa, tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskannya dengan jelas. Mudah sekali membingungkan orang awam. Sebagian orang sendiri mempercayai tahayul, mempercayai bahwa surga dan neraka itu pasti ada, bahwa inkarnasi terdahulu ada di kehidupan ini, tetapi bagaimana mungkin para kultivator mempercayai hal-hal ini? Semakin kuat seseorang, semakin mereka percaya pada diri mereka sendiri, dan bukan pada apa yang disebut perintah surga, apa yang disebut takdir suram. Para kultivator berjalan melawan dunia, tepatnya mempraktikkan dao untuk memutarbalikkan karma, melawan takdir mereka sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin para kultivator bisa berumur panjang, mencapai rentang hidup yang jauh melebihi orang biasa? Hanya saja, setelah waktu yang tak terkira berlalu, ribuan era berlalu, tidak seorang pun mampu menguraikan makna reinkarnasi yang sebenarnya, tidak yakin apakah itu benar-benar ada atau tidak. Jika dikatakan tidak ada, terkadang ada individu yang benih jiwanya akan hidup kembali. Misalnya, King Yi, serta bakat surgawi lainnya yang memiliki jejak reinkarnasi muncul pada diri mereka, seperti Si Hao saat ini. Jika ada yang mengatakan ada, tidak ada bukti langsung. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa seseorang adalah reinkarnasi abadi dari zaman kuno yang telah meninggal? Barangkali reinkarnasi hanya penandaan periode waktu tertentu, suatu pengalaman menakjubkan saat seseorang melakukan perjalanan mental menuju kehampaan besar, secuil pengalaman imajiner saat roh primordial meninggalkan tubuh. Si Hao berpikir dalam hati, merenungkan hal ini. Dia tidak benar-benar ingin memikirkan makna sebenarnya dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, karena hal-hal itu bertentangan dengan pemahamannya sendiri. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, barulah dia mengangkat kepalanya, terbangun dari keadaan sunyi ini. Tadi, saat aku linglung beberapa saat, hatiku tak bisa tenang. Aku merasa semua yang kualami sekarang sudah terjadi di masa lalu. Apakah itu juga bisa dianggap sebagai jenis reinkarnasi? Si Hao tertawa mengejek dirinya sendiri. Terkadang, ia merasa apa yang tengah dilakukannya saat ini sudah terjadi, seperti deja vu. Apakah ini bisa dianggap sebagai jenis reinkarnasi? Dia menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah misteri yang seharusnya dia coba selidiki sekarang, ini adalah wilayah yang dimasuki oleh para abadi sejati. Hanya ketika dia bisa hidup lama di dunia ini, barulah dia akan menyentuh siklus hidup dan mati, barulah hal itu akan memiliki makna. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi lebih kuat. Kekuatan roh primordial sungguh menakjubkan. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri tercengang, bagaimana mungkin roh primordial Dewa Surgawi biasa bisa begitu menakutkan. Si Hao berdiri di tempat asalnya tanpa bergerak. Ruang di antara alisnya bersinar, sosok kecil berjalan keluar dari tulang depannya, cahaya ilahi bersinar dalam 10.000 garis, melepaskan untaian cahaya warna-warni yang tak berujung, energi keberuntungan berputar-putar, tak tertandingi ilahi dan luar biasa.
Tepat di depan alis Si Hao, bersinar seperti matahari kecil. Itu pasti makhluk tertinggi di alam dewa surgawi, dari dulu hingga sekarang, tidak banyak roh primordial individu di alam kultivasi ini yang dapat dibandingkan. Ada semacam kekuatan besar yang tak terlihat yang terpancar darinya. Selain itu, di atas roh primordial seukuran kepalan tangan ini terdapat berbagai macam teks tulang, yang tersusun rapat, membentuk seperangkat baju zirah alami, yang melindunginya dari dalam. Catatan primordial sejati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pola-pola ini adalah teks tulang dari catatan primordial sejati. Sekarang, mereka menjadi satu dengan roh primordialnya, menjadi seperangkat baju besi yang tak tertandingi. Roh primordial kembali ke kepalanya. Si Hao penuh dengan energi vital, mencapai puncak terbesar dalam seluruh hidupnya hingga saat ini. Terlepas dari apakah itu dagingnya atau roh primordialnya, Si Hao sudah berada di puncak karir bela dirinya. Jika dia bertemu dengan 9 Netherworld Dao lagi, dia yakin pertempuran itu tidak akan sesulit itu. Sekarang, dia yakin bisa mengalahkan semua musuh. Apakah ada orang di alam dewa surgawi yang masih bisa menghadapinya? Si Hao mengeluarkan sebuah kuali kecil berwarna putih yang bagus, menyimpan buah mata air kuning lainnya. Pohon pertama sudah dimakan oleh serangga mata air kuning. Pohon kedua awalnya punya 3 buah, tetapi dia sudah memakan 1, dan pohon ketiga punya 5 buah berwarna emas. 7 buah itu berwarna emas dan berkilau, dengan aroma yang memabukkan, tetapi juga sangat berbahaya. Siapa yang mengira bahwa memakan 1 buah saja akan membawa reinkarnasi? 1 kesalahan saja akan membuat seseorang jatuh ke dalam kelupaan, tidak akan pernah bisa membebaskan diri, tidak akan bisa bangun. Bahkan sekarang, Si Hao masih ragu. Apakah itu mimpi atau kenyataan? Itu karena keempat tanda reinkarnasi di tangannya terlalu mencolok, terus-menerus mengingatkannya. Ia tidak memakannya lagi, karena Tetua Agung telah memberi instruksi kepadanya bahwa memakan 1 buah mata air kuning saja sudah cukup, memakan lebih banyak tidak akan memberikan efek apapun. 7 yang terakhir dapat diberikan kepada orang lain. Namun, aku harus mengawasi mereka, atau mungkin akan ada masalah, kata Si Hao. Dia kemudian berbalik, meninggalkan tempat ini. Dia tidak mencabut ketiga pohon buah itu, karena mereka tidak akan bisa hidup meskipun dia mencabutnya. Dia pernah mendengar bahwa tempat-tempat di mana buah mata air kuning tumbuh adalah daerah yang sangat yin, sangat menakutkan. Ini berarti tempat-tempat itu pasti dipenuhi mayat-mayat tak berujung. Sementara itu, alasan mengapa tempat ini sakral dan suci adalah karena tulang-tulang di sini bukan tulang makhluk biasa, melainkan kemungkinan mayat abadi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tulang-tulang itu memiliki efek ajaib. Terlepas dari apakah itu tempat ini atau kedalaman jurang, ada beberapa sisa-sisa yang tampaknya berasal dari makhluk abadi sejati. Dengan kemampuanku saat ini, terlalu sulit bagiku untuk mendekati mereka, kata Si Hao. Kalau tidak, dia tidak keberatan menjadi perampok makam, memeriksa tubuh makhluk agung itu untuk mencari harta Dao abadi. Ia mengikuti jalan yang tadi ia lalui, lalu mengubah jalannya, melihat-lihat daerah perbukitan ini, untuk melihat apakah ada peluang lain. Bagaimanapun, tempat ini dikenal sebagai gundukan abadi. Tak lama kemudian, sampailah ia di suatu kawasan hutan batu, bebatuan di mana-mana, sebagian menyerupai pedang surgawi yang menunjuk lurus ke angkasa, sebagian menyerupai banteng tua, menghalangi jalan di depannya, sebagian menyerupai kunpeng yang sedang mengembangkan sayapnya, berdiri tegak tak bergerak di sana. Selain itu, di sini juga terdapat gumpalan kabut abadi yang membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk mendekat. Si Hao melangkah masuk, mengandalkan perasaannya sendiri untuk melangkah maju. Akhirnya, dia tiba di kedalaman hutan batu. Ada hutan batu di sini yang tidak terlalu tinggi, tetapi ada aura yang kuat. Wah, petani tua itu lagi. Si Hao melihat petani tua yang dilihatnya sebelumnya. Dia mondar-mandir di sini, tetapi kali ini, pihak lain tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang mendengarkan semacam suara Dao, memahami Dao di sini. Si Hao juga mendengarnya. Ada gelombang suara kitab suci di sini. Selain itu, tidak ada satu orang pun yang melantunkan mantra, suaranya bercampur aduk, bahkan cukup berisik, suara kitab suci terdengar tak berujung. Seluruh gunung ditutupi lapisan cahaya aneh. Dengan suara, shua, Si Hao terbang ke udara, tiba di gunung, mengamati daerah di balik gunung.
Kulit kepalanya langsung mati rasa, tubuhnya bergerak mundur dengan cepat. Pemandangan di balik gunung batu itu diselimuti kabut yin, remang-remang, namun juga helai demi helai kabut abadi bercampur di dalamnya. Sosok-sosok seperti hantu ada di mana-mana, dari semua jenis makhluk. Di tengah kegelapan dan keremangan, mereka mengeluarkan raungan rendah dan berteriak. Pada saat yang sama, beberapa makhluk luar biasa duduk di sana, tak bergerak, melantunkan kitab suci. Ada banyak pengikut di sekitar makhluk-makhluk ini, para pengikut ini juga duduk, memahami makna kitab suci. Semangat heroik! Begitu banyak roh kepahlawanan berkumpul di tempat ini, rapat-rapat seperti lautan mayat, tumpukan tulang-tulang terkonsentrasi di sini. Sebagian besar roh heroik rusak, hanya roh heroik kuat yang duduk dan melantunkan kitab suci yang lengkap. Daripada mengatakan bahwa mereka melantunkan kitab suci, lebih baik mengatakan bahwa mereka menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, menaklukkan dan mendapatkan bawahan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Si Hao sangat tersentuh. Jika roh-roh heroik ini dilepaskan suatu hari, bahkan langit dan bumi akan berubah warna. Perhatikan baik-baik, beberapa roh kepahlawanan yang paling jauh di belakang semuanya telah berubah menjadi emas, tidak lagi membawa energi yin, tidak jauh lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Petani tua itu muncul, berbicara di samping Si Hao. Si Hao membuka mata surgawinya. Seperti yang diharapkan, dia melihat bahwa di dalam kabut yin, ada beberapa titik cahaya keemasan di kedalaman roh-roh heroik yang terkonsentrasi, menyilaukan dan cemerlang seperti matahari yang menyala-nyala di langit malam. Hal ini sangat mengguncang pikirannya, jiwanya hampir menjadi kaku. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membawa aura Dao abadi dan bukan energi kematian. Roh-roh heroik ini terlalu kuat. Jika mereka meninggalkan tempat ini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Si Hao menggigil kedinginan. Lupakan roh-roh heroik yang membawa cahaya keemasan itu, bahkan jika roh-roh heroik lain yang anggota tubuhnya rusak parah itu bergegas datang, mereka tetap akan sulit dikalahkan. Si Hao tidak hanya bisa mati di sini, dunia ini sendiri mungkin akan berakhir dalam kekacauan. Petani tua itu membuka mulutnya, berkata, tempat ini disebut gundukan abadi, tetapi sebenarnya ini adalah tanah pemakaman kuno. Setelah perang besar, terlalu banyak makhluk yang dikubur di sini, tidak sedikit di antara mereka yang benar-benar abadi. Ada beberapa yang telah berubah menjadi roh heroik, memperlihatkan pemandangan mengerikan di tempat ini. Namun, ada satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan, yaitu mereka untuk sementara tidak dapat membebaskan diri, karena ada segel yang terpasang di sini. Si Hao terbang lebih tinggi lagi, dan seperti yang diduga, dia melihat selembar kertas di sisi lain gunung batu yang berubah menjadi kuning. Di atasnya ada karakter kuno abadi, segel. Ini adalah selembar kertas kuno yang diterpa angin dan dihantam hujan, sudah menguning, tetapi masih memiliki kekuatan besar. Meredam semangat kepahlawanan yang tak ada habisnya, tidak seorang pun mampu melangkah lebih jauh darinya. Jika saya ingat dengan benar, sepertinya ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki karma di generasi selanjutnya dapat datang dan membuka segel, membawa roh-roh heroik ini ke medan perang. Hanya saja, mereka perlu berhati-hati, satu kesalahan saja akan sulit membedakan kawan dan lawan, roh-roh heroik pada akhirnya membawa penderitaan besar bagi dunia. Petani tua ini digambar di dinding batu oleh seseorang, dan baru kemudian ia mengembangkan kebijaksanaan spiritual, terlebih lagi mampu memahami sepenuhnya peristiwa masa lalu. Namun, hal-hal yang ia ungkapkan kepada Si Hao sudah cukup mengejutkan dunia. Si Hao berdiri di sana dengan linglung. Dia melihat makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bola cahaya keemasan yang sangat menakutkan. Jika makhluk-makhluk itu muncul di dunia, mereka pasti akan sangat menakutkan. Selain itu, sepertinya aku mendengar suara yang menyuruhku untuk menyampaikan ini kepada mereka yang datang kemudian. Ada makhluk agung yang lebih mengerikan yang tertidur di bawah tanah kuno ini. Petani tua itu melanjutkan. Si Hao tiba-tiba berbalik, menatapnya, merasa makin sulit untuk tenang. Dikatakan bahwa ia adalah ahli yang tak tertandingi di antara roh-roh heroik, sudah menjadi roh heroik makhluk tertinggi di era agung kuno abadi. Tubuhnya sebelumnya sangat tua dan tak dapat dipercaya. Ekspresi petani tua itu menjadi serius, mengatakan kepadanya bahwa roh-roh heroik di sini adalah pedang bermata dua. Aku akan mengingatnya, kata Si Hao. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau datang ke sini.
Namun, jika suatu hari dia benar-benar tidak punya pilihan, dia akan kembali dan membuka segel ini. Si Hao berbalik dan pergi, tidak lagi berusaha mendengarkan kitab suci yang berantakan itu. Kitab suci itu tidak memiliki banyak makna baginya. Selamat tinggal, aku akan berkultivasi. Menggunakan tubuh sebagai benih, aku harus berhasil. Si Hao dengan tegas berbalik untuk kembali ke lembaga Dewa Surgawi, meninggalkan gundukan abadi. Dia akan memulai jalan nirwananya sendiri. Perjalanan pulang berjalan sangat lancar. Sepanjang perjalanan, Si Hao bertemu dengan beberapa kenalannya, seperti Xuan Kun, Yao Yu, dan juga beberapa kultivator kuat lainnya dari kedua akademi tersebut. Dia sudah kembali. Masih banyak waktu tersisa, jangan bilang dia sudah mendapatkan bambu ilahi penangkal kejahatan di Gunung Abadi. Seorang jenius dari Akademi Immortal berkata pelan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Yang lain semua melihat ke sekeliling, semuanya merasa gelisah. Mereka semua mengerahkan banyak tenaga, dan baru saat itulah mereka berhasil menerobos gerbang gunung bersama-sama. Sementara itu, pihak lain sebenarnya bersikap santai, sudah akan pergi. Saudara Dao, apakah kamu memperoleh hasil panen? Seseorang dari Akademi Suci bertanya sambil tersenyum. Si Hao menatapnya dan menjawab, sedikit. Jangan bilang kau benar-benar menemukan bambu dewa penangkal kejahatan? Mata Putri Yao Yu berbinar-binar. Awalnya dia tampak jernih dan anggun seperti seorang yang abadi, tetapi sekarang, dia agak nakal. Si Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun, tidak menjawab. Namun, hal ini malah menimbulkan kecurigaan semua orang, semuanya memperlihatkan ekspresi aneh, merasa sulit untuk tenang. Jangan bilang kau benar-benar menemukan bambu ilahi penangkal kejahatan, apalagi mendapatkannya. Seorang pemuda dari Akademi Abadi bertanya dengan ekspresi serius. Si Hao tidak menjawab, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak perlu menceritakan semua pengalamannya kepada semua orang. Berhenti. Setelah diabaikan, lelaki dari Akademi Abadi itu menjadi sedikit marah, dan berteriak keras. Si Hao tidak memperhatikannya, terus maju, hendak berjalan keluar dari gerbang gunung. Pemuda itu mengangkat tangannya, seberkas energi pedang dilepaskan dari telapak tangannya yang terbagi menjadi 5 warna, membawa aura logam, kayu, air, api, dan tanah. Ini adalah pedang ilahi 5 elemen, sejenis kemampuan ilahi kuno. Namun, energi pedang 5 warna itu tidak melesat ke arah Si Hao, melainkan ke sebuah batu raksasa di sampingnya. Pertama-tama, energi pedang itu memotongnya menjadi 2 bagian, lalu batu besar itu berubah menjadi bubuk. Energi pedang itu bagaikan pelangi, mampu membelah surga. Apa maksudnya ini? Si Hao berbalik, menatapnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pikiran semua orang melonjak, karena prestasi pertempuran Si Hao terlalu mencengangkan. Setelah mengalahkan 9 Netherworld Sao, dia samar-samar memiliki kekuatan nomor 1 di alam Dewa Surgawi. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi dia? Para jenius yang lebih kuat telah lama menerobos, sekarang berada di level Master Sekte, menunggu Huang. Sekarang, tidak banyak Dewa Surgawi yang berani memprovokasi dia. Sahabat Dao, jangan salah paham, temperamen saudara Dao ini terlalu lugas, dia agak gelisah tadi. Orang lain dari Akademi Abadi buru-buru menjelaskan. Anak muda itu juga terbangun, tubuhnya menjadi sedikit dingin, merasa seperti dia telah bertindak terlalu gegabah. Biasanya, murid-murid Akademi Abadi berada di tempat yang tinggi, menerima rasa hormat dari semua orang dimanapun mereka pergi. Namun, orang ini berbeda, dia hanyalah seorang iblis. Huang ini jelas bisa masuk ke Akademi Abadi atau Akademi Suci, tetapi karena para tetua kedua akademi itu tidak mampu memberinya cukup banyak manfaat, karena tidak puas, dia memutuskan untuk menyerah pada keduanya. Terhadap sosok semacam ini yang mampu mengabaikan semua sosok pemutar langit Akademi Suci dan Abadi, dia benar-benar tidak punya keberanian untuk memprovokasinya, tidak berani berbicara tidak sopan di hadapannya. Itulah sebabnya ketika anak muda ini terbangun, dia merasakan gelombang ketakutan. Si Hao mengambil tindakan. Pedang melesat di langit, sangat cepat, menghantam jambul emas yang menahan rambut anak muda itu. Ada juga sejumput rambut yang berhamburan ke bawah. Wajah pemuda itu memucat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lengannya dicengkeram oleh orang di sebelahnya, lalu ia langsung menutup mulutnya, tidak berkata apa-apa lagi. Jangan sembarangan mengarahkan pedangmu ke orang lain,
atau aku mungkin salah paham karena kau menyatakan perang padaku." Si Hao meliriknya, lalu berbalik untuk pergi. Sekelompok orang itu terdiam cukup lama. Gaya Huang tetap tidak berubah, sama sekali tidak peduli dengan martabat kedua akademi itu. Jika ada yang memprovokasi dia, bahkan jika itu adalah murid langsung dari kedua tetua akademi itu, mereka tetap akan diberi pelajaran. Sebaiknya kau berhenti di sini saja. Fakta bahwa dia tidak mengambil tindakan langsung terhadapmu sudah tidak buruk. Seseorang menasihati dari samping. Wajah pemuda itu pucat pasi. Ia mendengus dingin, benar-benar berani menunjukkan kemarahan tetapi tidak berani berbicara. Meskipun 3 untai energi abadinya tercipta setelah para tetua keluarga umur panjang menghabiskan upaya tanpa henti untuk menciptakannya, dianugerahkan kepadanya, terlepas dari itu, ia tetaplah seseorang dengan 3 untai energi abadi. Namun, semua martabat dan gengsinya diinjak-injak oleh orang lain begitu saja. Saya tidak percaya bahwa tanpa benih yang sempurna, prestasinya di masa depan akan tetap mengagumkan. Kata anak muda itu sambil mencibir. Saat ini, semua orang tahu bahwa Huang membutuhkan benih kuno yang sempurna, dan baru setelah itu benih itu akan cocok dengan bakatnya dalam mengubah surga. Namun, kedua akademi itu tidak menyiapkan satupun untuknya. Situasinya saat ini cukup canggung, begitu ia bergabung dengan benih normal, prestasinya di masa depan akan menjadi terbatas, dan ia sendiri tidak akan menerima banyak perhatian. Betapapun sombongnya dirimu, itu hanya akan terjadi di alam dewa surgawi. Aku akan menunggumu di alam kultivasi yang lebih tinggi. Saat kita berdua menjadi tokoh tingkat master sekte, aku ingin melihat apa yang akan kau tunjukkan. Suara anak muda itu sangat dingin, tetapi dia mengucapkannya dengan sangat gembira. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena si Hao sudah pergi jauh, menerobos layar energi gerbang gunung, dan sudah pergi. Namun, semua orang mengangguk juga. Lupakan tentang mendapatkan benih yin yang, bibit pohon dunia, dan hal-hal lainnya, Huang bahkan tidak bisa mengeluarkan benih dao yang sedikit lebih rendah. Jika dia ingin bersaing dengan tokoh tingkat atas, itu akan terlalu sulit. Terlepas dari apakah itu Raja Langit Kecil atau beberapa yang lain, mereka semua telah menyatu dengan benih kuno yang tak tertandingi. Mereka awalnya memandang rendah rekan-rekan mereka, tak terkalahkan, tetapi sekarang, mereka bahkan lebih sempurna, benar-benar menjadi satu dengan Dao, tidak ada yang mampu menghadapi mereka di surga di atas atau bumi di bawah. Sayang sekali dia tidak memilih untuk berpihak pada keluarga yang berumur panjang. Mungkin dia hanya akan menjadi bagian dari masa. Wang Xi juga angkat bicara. Dia merasa masa depan Si Hao tampak suram, kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi nomor 1 di antara generasi muda. Itu karena sejak dia memilih metode kuno, dia membutuhkan benih yang paling berharga, tetapi dia tidak memilikinya. Siapa tahu, lembaga Dewa Surgawi mungkin juga memiliki benih kuno. Seseorang berkata pelan. Dari dulu sampai sekarang, benih sempurna yang muncul sangat sedikit, jumlahnya pun sangat terbatas. Beberapa benih kuno digali satu persatu, kemana lagi dia bisa mencarinya? Sungguh disayangkan. Putri Yaoyu juga berkata seperti ini. Saat ini, semua orang yakin bahwa jalan yang ditempuh Si Hao ke depannya pasti akan terjal, kehilangan semua kecemerlangannya sebelumnya, dan tidak akan mampu menjadi keajaiban di masa depan. Semua orang tahu bahwa saat ini dia sedang berada di titik paling kritis dalam hidupnya, tetapi akan sulit untuk membuat situasi ini menjadi menegangkan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mulai hari ini, jalannya akan menurun. Bahkan jika dia memperoleh bambu ilahi penangkal kejahatan, itu tetap tidak akan terlalu berguna. Bahkan jika dia memurnikan tubuh emas terkuat di bawah langit, dia tetap tidak akan mampu menghentikan sapuan kuas tipis dari metode abadi. Mereka yang benar-benar telah menyatu dengan benih abadi yang sempurna akan memiliki metode Dao yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan semua metode tubuh. Seseorang berkata sambil mencibir. Tidak seorang pun mengira masa depan Si Hao akan baik. Meskipun mereka semua merasa takut padanya, begitu alam Dewa Surgawi ditembus, semuanya akan berubah. Kita berangkat. Mereka terus maju, berharap menemukan bambu ilahi penangkal kejahatan dan peluang lain yang menantang surga. Dalam perjalanan pulang, Si Hao bertemu dengan beberapa teman lamanya. Ia menemukan bahwa Cao Yusheng adalah yang paling santai. Ketika ia terbangun dari keadaan berhadapan dengan roh-roh heroik,
Ia berinisiatif untuk mencari jiwa-jiwa perang kuno itu, sebenarnya mencoba mencuri dari para master. Dia menggunakan metode aneh yang memungkinkannya mencari ingatan roh-roh heroik, mempelajari metode kuno mereka. Jadi ini buah mata air kuning? Cao Yusheng tidak berani memakannya, karena setelah mendengar pengalaman Si Hao, seluruh tubuhnya menggigil. Secara misterius mengalami 4 reinkarnasi, semuanya begitu jelas, ini terlalu mengejutkan. Dia memutuskan untuk menyimpan buah ini terlebih dahulu, lalu meminta petunjuk dari monster tua Akademi Suci di masa mendatang atau menunjukkannya kepada tuannya di alam bawah, lalu memakannya. Aku akan memakannya. Kelinci giok bulan kebetulan ada di sana. Dia tidak mendengar percakapan mereka sebelumnya, hanya percaya itu adalah buah dewa. Dia mengambilnya, lalu dengan suara kengci, memakannya dalam satu suap. Ini benar-benar makanan lezat, aku paling suka makan makanan yang bukan daging. Kelinci kecil itu membelalakan matanya yang besar seperti batu rubi, rambutnya yang panjang dan berwarna perak berkibar kemana-mana, wajahnya yang mungil seperti porselen dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Akan tetapi, sesaat setelah itu, ia memasuki kondisi linglung, tidak bergerak sama sekali, memasuki kondisi kosong. Di mana kesadarannya, mengapa menghilang, teriak Cao Yusheng. Binatang kilin muda di tangannya berteriak dengan suara awal, jelas juga ketakutan. Bahkan roh primordialnya pun lenyap. Ini bisa menandakan kematian seseorang. Terlalu mendominasi. Ekspresi Si Hao serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat apa yang terjadi setelah seseorang memakan buah mata air kuning. Pada saat itu, dia samar-samar merasa bahwa sudut kehampaan telah terkoyak, seolah-olah ada wilayah gelap yang melintas. Namun, dia tidak yakin apakah yang dilihatnya itu nyata atau palsu. Bagaimanapun, roh primordial kelinci kecil itu menghilang. Ini sangat serius. Mungkinkah buah mata air kuning benar-benar dapat membawa seseorang ke dalam reinkarnasi? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia dan Cao Yusheng menjaga tempat ini, tidak berani melangkah sedikit pun dari sini, sampai-sampai mereka bahkan tidak berani menyentuh kelinci kecil itu karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu saja, 1 hari dan 1 malam berlalu. Lunar Jade Hare bagaikan patung wanita muda, cantik dan rupawan, kulitnya putih bagaikan porselen seputih salju. Namun, tidak ada aura spiritual, tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, sekitar tengah hari, ketika energi yang berada pada titik tertingginya, sebuah transformasi terjadi. Pada saat itu, kegelapan menyelimuti tempat ini. Daging kelinci kecil itu menjadi tidak jelas, lalu dia menghilang. Si Hao dan Cao Yusheng ingin menghentikannya, tetapi mereka terlambat. Mereka malah terdorong keluar oleh gelombang kekuatan misterius, sehingga kelinci kecil itu pun menghilang. Kemana dia pergi? Teriak Cao Yusheng. Tak lama kemudian, kegelapan menghilang. Tubuh indah kelinci kecil itu muncul kembali, masih berdiri di tempat asalnya. Bulu matanya yang panjang pun bergerak, lalu ia membuka matanya. Dia tampak sangat bingung, sedikit kehilangan arah. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Bangun, teriak Si Hao sambil menariknya keluar dari kondisi tertentu dan memulihkan kesadaran ilahinya. Apa yang akhirnya kamu alami? Apa yang kamu lihat? Cao Yusheng langsung bertanya. Kelinci kecil itu menatap kedua orang di hadapannya, masih tampak sedikit tercengang. Pengalamannya tadi jelas membuatnya sangat ketakutan. Dia membuka mulutnya, lalu dengan suara Ao berteriak keras, berkata, aku takut setengah mati. Sebuah cakram sialan sepertinya mengirimku melalui kelahiran kembali, aneh sekali, mengapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Aku hanya memiliki beberapa kesan yang samar. Si Hao buru-buru meraih salah satu lengannya, memeriksa apakah ada simbol reinkarnasi. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa lengannya sama sekali kosong. Periksa dirimu sendiri, lihat apakah ada jejak yang ditambahkan di suatu tempat, kata Si Hao. Di sini. Kelinci kecil itu menunjuk betisnya, sambil mengangkat gaunnya. Di kaki kecilnya yang putih bersih seperti batu giok, ada bekas luka, tampak seperti luka bakar, tetapi tidak terlalu jelas. Kelinci giok bulan berteriak dengan marah, siapa yang merencanakan melawanku, mencoba merusak kecantikanku? Si Hao terkejut. Ini adalah luka, seolah-olah ada sesuatu yang digosok dengan paksa, dan itulah sebabnya orang tidak dapat melihat apakah benar-benar ada jejak reinkarnasi.
Ada gelombang kekuatan aneh di sana, menghapus segalanya. Apa sebenarnya yang kamu alami? Tanya Si Hao. Tampaknya ada reinkarnasi. Di jalan reinkarnasi itu, saya ingat saya melihat sebuah kuali yang terbuat dari semua jenis emas abadi, berkelap-kelip dengan 9 warna cemerlang. Ada juga energi sumber kehidupan yang mengalir. Kuali itu penuh dengan darah, darah terus menetes ke bawah. Darah itu terbebas dari belenggu ruang dan waktu. Saya tampaknya telah melihat beberapa adegan, semuanya tentang pertempuran hebat, menakutkan dan tak terbayangkan. Selain itu, saya tampaknya telah melihat sosok yang samar-samar di dalam kuali yang tampaknya familiar, seolah-olah saya telah melihatnya di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya sekarang. Kelinci kecil itu berbicara tentang banyak hal dalam satu tarikan napas, membuat Si Hao terkejut dan khawatir. Ini semua terlalu aneh, reinkarnasi kelinci kecil itu sedikit berbeda darinya. Kuali yang dilihatnya membuat pikiran Si Hao bergetar. Itu karena dia tahu kuali itu, kuali yang bukan milik masa kini atau masa lalu. Dia menyimpulkan bahwa era besar ini terlalu aneh, melibatkan terlalu banyak hal. Ada hal-hal dari masa lalu immortal ancient, serta generasi-generasi selanjutnya, yang melibatkan terlalu banyak kekuatan, semuanya saling terkait, membuat seluruh langit dan bumi ini menjadi kacau. Ceritakan semuanya kepadaku dengan jelas melalui kehendak Tuhan, biarkan aku melihatnya, kata Si Hao. Dia ingin melihat pengalaman kelinci kecil itu. Hong. Ada sebuah kuali besar, energi yang luar biasa besar dan kacau mengalir di dalamnya, membuatnya tampak luar biasa dalam, seolah-olah mengandung alam semesta tak terbatas miliknya sendiri. Benar, di dalamnya, ada berbagai macam sungai bintang dan bintang-bintang besar yang berkelap-kelip, menghiasi area itu, terkubur di dalam kekacauan utama kuali itu, membuatnya tampak semakin agung dan tak terbatas. Kuali ini. Mata Si Hao memancarkan cahaya ilahi. Ini adalah pemandangan yang dilihatnya melalui kesadaran ilahi kelinci kecil itu. Itu adalah kuali yang pernah dilihatnya sebelumnya, hanya saja, saat ini, kuali itu bahkan lebih menakjubkan. Kuali itu memperlihatkan bentuk aslinya, tenggelam dalam kosmos, seolah-olah dapat melahap sistem bintang yang tak berujung. Setiap kali melihat kuali ini, Si Hao selalu sulit untuk tenang. Dia selalu merasa seperti ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di antara mereka, mereka berdua berbagi karma yang besar. Wanita itu. Si Hao tiba-tiba mendapati seorang wanita berpakaian putih di belakang kuali besar itu, gayanya luar biasa, kedua tangannya kini membentuk jejak, memukul kuali besar itu. Tubuhnya agak tidak jelas, wajahnya ditutupi topeng perunggu yang dipenuhi air mata dan jejak darah. Itu meninggalkan kesan yang begitu dalam bagi orang lain, bahkan membuat hati seseorang bergetar. Itu dia. Si Hao sebelumnya mengikuti orang-orang institusi Dewa Surgawi ke sisa-sisa medan perang abadi, saat itu memasuki tanah asing. Di tempat itu, dia melihat seorang raksasa duduk di masa lalu yang tak berujung yang ingin membunuh para jenius dunia saat ini, tetapi pada akhirnya, seorang wanita dengan pesona luar biasa mengambil tindakan dari bagian bawah sungai waktu, menghentikannya. Justru wanita di balik kuali besar itulah, sebenarnya dialah yang sedang menggerakkan kuali ini. Masih ada yang lain. Si Hao melihat 3 sosok samar lainnya, semuanya laki-laki. Salah satu dari mereka bahkan berdiri di atas lonceng besar, melepaskan gelombang suara. Waktu beriak keluar, bergelombang seperti lautan besar, memasuki kuali di depan. Merekalah yang memukul kuali ini, sehingga tiba dengan cepat. Hong! Dengan satu pukulan terakhir, kuali besar itu menghilang. Kelinci kecil itu terbangun. Si Hao tidak melihat wanita yang duduk di dalam kuali itu dari kesadaran ilahi kelinci kecil, tetapi malah melihat orang-orang yang mengambil tindakan di balik kuali itu. Itu sangat aneh, sulit dijelaskan dengan jelas. Ini jelas merupakan pemandangan yang ditangkap oleh kesadaran ilahi kelinci kecil itu, namun pada akhirnya, apa yang dilihat Si Hao berbeda darinya. Ini tidak masuk akal. Kelinci kecil itu berteriak aneh, karena apa yang dijelaskan Si Hao berbeda dari apa yang dilihatnya. Pikirkan lebih jauh, apalagi yang kau lihat dan dengar? Tanya Si Hao. Hal ini jelas tidak biasa. Apa yang disaksikan keduanya berbeda, membuat salah satu dari mereka bingung. Aku sudah lupa semuanya. Kelinci kecil itu merasa sangat malu. Apa sebenarnya yang dialaminya? Dia sudah lupa semuanya.
Meskipun roh primordialnya sebelumnya telah mengalami sesuatu yang mirip dengan reinkarnasi, mengalami mimpi besar, dia tidak dapat mengingatnya. Cobalah berpikir sedikit lagi. Ekspresi Si Hao serius. Ada beberapa suara, lalu kuali besar ini terbang di atas. Ia bersinar, suara yang dikeluarkannya samar dan berlarut-larut, seolah-olah terdengar dari ujung dunia. Seolah-olah, kelinci kecil itu berusaha sekuat tenaga untuk mengingat, alisnya bertautan, proses itu menyakitkan. Ia mencari dengan lapisan-lapisan terdalam lautan kesadarannya. Sepertinya ia mencoba berkomunikasi denganku, mengatakan bahwa ada seseorang yang telah terkubur dalam mayat-mayat tak berujung, melangkah melewati sisa-sisa alam tak berujung, berkelana melalui wilayah gelap sendirian, hanyut melalui lautan alam, menetralkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan dari para leluhur tak berujung, perjalanan yang sepi dan sunyi. Berperang berdarah sendirian, mereka ingin menanyakan itu semua tentang orang itu. Kelinci kecil itu tiba-tiba mulai menangis ketika dia berbicara di sini. Aku seharusnya bisa mengingat sebagian dari ini, saat itu, aku merasa sangat patah hati. Aku jelas mendengar sesuatu yang sangat penting, tetapi sekarang, aku benar-benar tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Semakin ia berjuang, berharap untuk melihat sesuatu dari kedalaman lautan kesadarannya, semakin sia-sia hal itu. Akhirnya, semuanya tertutup awan, tidak ada yang terlihat lagi. Si Hao mencoba memasuki lautan kesadarannya untuk memeriksa pengalaman-pengalaman itu dengan saksama, tetapi tetap saja sia-sia. Itu karena tempat itu tertutup kabut yang membawa kekuatan waktu. Cao Yusheng juga mencoba membantu Si Hao. Lupakan saja. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ia menghela napas pelan, berkata, ketika alam semesta terbalik, yin dan yang terganggu, waktu kacau, jejak-jejak ini tidak akan bisa bertahan. Kita tidak akan bisa menangkapnya. Hal yang paling penting adalah bahwa ia melawan arus waktu, bertentangan dengannya, itulah sebabnya jejak-jejak itu tidak ada lagi. Apakah kalian semua akan memasuki Gunung Abadi? Tanya Si Hao. Lupakan saja, karena kesempatan sudah kau bawa keluar, apa yang akan kita lakukan di dalam? Kulit Cao Yusheng sangat tebal. Si Hao memberikan sebagian cairan berharga bambu dewa penangkal kejahatan kepada mereka, memberikan buah mata air kuning kepada Cao Yusheng, lalu mereka kembali bersama. Selama kurun waktu ini, mereka melihat Chang Gongyan dan yang lainnya, juga memberikan sedikit cairan dewa kepada mereka. Itu Huang. Setelah meninggalkan Gunung Abadi dan tiba di puncak gunung besar, banyak orang berteriak kaget. Mereka semua tentu mengenalinya. Saat ini, kuil kuno berwarna emas yang tergantung di puncak gunung telah menghilang. Semua jejak dewa perang berserakan, tidak ada jejak yang terlihat. Anak muda, apakah kau benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Akademi Abadi milikku? Itu adalah tanah keberuntungan alami di mana kau dapat berubah. Seorang tetua dari Akademi Abadi berkata, jika tidak ada benih kuno yang sempurna, maka tidak ada gunanya aku pergi. Jawab Si Hao. Kalau begitu datanglah ke Akademi Suci milikku. Seorang monster tua dari Akademi Suci memanggil. Si Hao tersenyum, merasa sedikit getir, tetapi juga agak tidak berdaya. Para tetua Akademi Suci telah lama mengambil keputusan, darah semut bertanduk surgawi yang sangat kuat dan darah esensi 10 iblis lainnya telah lama terbagi. Apa gunanya dia? Tidak ada bagian dari keberuntungan alami yang besar baginya. Beberapa jenius yang mengguncang dunia yang dibina oleh kedua akademi tersebut telah menguasai semua keberuntungan alami. Bahkan jika dia pergi, mereka tetap tidak akan memberinya lebih banyak sumber daya. Kesempatan abadi terakhir yang ditinggalkan kedua akademi itu hanya cukup untuk 2 atau 3 orang, tetapi sudah diputuskan sebelumnya untuk diberikan kepada penerus keluarga yang berumur panjang. Para senior, selamat tinggal. Si Hao turun gunung tanpa ragu-ragu, kecepatannya sangat cepat, dan perlahan menghilang. Menakjubkan, gunung ini memiliki 100.000 anak tangga. Tekanan yang sangat kuat mampu menghancurkan dewa surgawi hingga mati, namun dia bisa turun dengan sangat hati-hati seperti ini. Seberapa kuat tubuhnya? Monster tua itu menghirup udara dingin. Mereka percaya bahwa saat mereka masih muda, mereka masih jauh dari memiliki keterampilan seperti ini. Dibandingkan dengan Si Hao, perbedaannya sangat besar. Beberapa orang merasa menyesal. Jika mereka membiarkan orang jenius seperti ini pergi, meninggalkannya di lembaga dewa surgawi, membiarkannya muncul dan binasa sendiri, maju dengan santai, bukankah itu terlalu disayangkan?
Mereka yang membuat keputusan itu mungkin akan merasa menyesal. Aku punya firasat bahwa Huang memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, bahkan mungkin lebih hebat daripada benih yang telah dipupuk secara khusus. Seorang monster tua berbicara dengan pelan, ekspresinya muram. Si Hao menghabiskan waktu berhari-hari untuk mendaki gunung, namun turunnya sangat mudah, dan dia pun segera tiba di kaki gunung. Itu karena setelah mengalami pembaptisan cairan putih murni bambu dewa penangkal kejahatan, serta memahami Dao di sana, dagingnya menjadi lebih kuat. Simbol dan tekanan yang dilepaskan oleh gunung tidak berpengaruh padanya. Si Hao pergi ke kejauhan, meninggalkan area ini, langsung kembali ke lembaga Dewa Surgawi. Di gunung, sekelompok orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa jenius muda telah kembali dan tiba di puncak gunung. Sayang sekali. Lupakan bambu dewa penangkal kejahatan yang paling kuno, bahkan tidak ada satu batang pun yang ditemukan. Lupakan saja, jangan seperti ini. Hanya ada beberapa batang bambu dewa penangkal kejahatan, yang termuda berusia puluhan ribu tahun, tidak pernah ada yang biasa. Apakah Huang benar-benar memperoleh bambu dewa penangkal kejahatan yang paling kuno? Sungguh tak terbayangkan. Seberapa hebatkah keberuntungan alami itu? Konon, dari dulu hingga sekarang, tak banyak yang pernah melihat bambu itu. Mereka merasa kasihan, semuanya merasa menyesal. Tentu saja, mereka juga penuh dengan rasa iri dan cemburu terhadap Si Hao, benar-benar agak tidak dapat menerima ini. Tidak apa-apa, bahkan jika Huang memperoleh cairan bambu ilahi penangkal kejahatan yang paling kuno, lalu kenapa? Dia tidak tertandingi di alam Dewa Surgawi, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat terus menjadi tak terkalahkan di level yang lebih tinggi. Kamu harus mengerti bahwa jika seseorang ingin menjadi sosok yang paling kuat di level berikutnya, diperlukan benih yang berharga untuk menerobos. Apakah dia memilikinya? Kau benar. Dia tidak akan memainkan peran utama di masa depan di bawah langit ini, hanya akan membuat orang lain terlihat semakin tidak bisa didekati. Tanpa benih surgawi yang sempurna, dia tidak akan memiliki prestasi yang luar biasa. Sosoknya kemungkinan besar akan hilang dari persaingan untuk menjadi yang terkuat di antara para master sekte. Kesimpulannya sudah diputuskan. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa memandang rendah semua orang di alam kultivasi besar berikutnya. Jika tidak, maka dia harus tahu batasannya dan bersikap rendah hati. Jika tidak, akan ada banyak orang yang mencarinya untuk membalas dendam. Banyak orang mencibir, karena Si Hao sebelumnya telah menindas mereka hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Terutama beberapa orang yang sebelumnya menentangnya, kini semakin merasa senang. Si Hao berada di kejauhan. Dia bahkan tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa ada orang yang menunggunya untuk menjadi bahan tertawaan. Mereka semua tahu bahwa dia tidak menemukan benih Dao yang cocok. Dengan menggunakan tubuh sebagai benih, semuanya akan segera dimulai, katanya pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke lembaga Dewa Surgawi, mengunjungi Tetua Agung. Akademi itu kini jauh lebih tenang, karena semua individu yang luar biasa telah pergi, baik yang masuk Akademi Abadi maupun Akademi Suci. Hanya sekelompok kultivator yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke salah satu dari keduanya yang tersisa. Tidak banyak yang tersisa. Sekarang, kemanapun seseorang pergi di lembaga Dewa Surgawi yang besar, tempat itu sangat sunyi, pemandangannya agak sunyi. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Sang Tetua Agung memberikan pujian kepada Si Hao atas kesabarannya kali ini. Di bawah gunung spiritual, Tetua Agung telah lama menyiapkan beberapa kolam obat. Ia sendiri yang mengerjakannya, di sampingnya ada beberapa kuali besar yang sedang memasak obat-obatan kuno, penuh cahaya terang dan warna yang melimpah. Gelombang bau obat yang harum dan kuat tercium. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan sekarang, yang terpendek beberapa bulan, yang terlama mungkin lebih dari 10 tahun. Tetua Agung berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Aku mengerti. Si Hao mengangguk. Dia sudah menyelesaikan semua persiapan, dan ingin segera menerobos. Dia menciptakan bambu ilahi penangkal kejahatan dan buah mata air kuning, karena Tetua Agung mungkin perlu menggunakannya sedikit saat memurnikan tanaman obat. Bagaimana perasaanmu? Banyak orang di luar sana yang memperhatikan dengan saksama, ingin melihat bagaimana kamu akan menyatu dengan benih Dao, lihat apakah kamu bisa mengambil langkah itu. Tetua Agung berkata dengan serius dan hikmat. Ini kenyataan.
Bisa dibayangkan bahwa saat Si Hao mengasingkan diri, akan sulit bagi akademi untuk merahasiakannya meskipun mereka ingin. Para murid yang tertinggal pasti akan membocorkan berita itu. Si Hao sekarang berada di garis terdepan, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Banyak orang tahu bahwa dia tidak memiliki benih berharga yang sempurna. Pilihan seperti apa yang akan dia buat? Prestasi seperti apa yang akan dia raih? Cukup banyak orang yang menunggu melihatnya menjadi bahan tertawaan. Kenyataannya, pada hari ketika Si Hao mulai membuat persiapan, berita sudah bocor. Beberapa keluarga berumur panjang dan para jenius dari kedua akademi menerima berita. Wang akan mengasingkan diri. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia bisa menimbulkan keributan. Dia tak tertandingi di alam dewa surgawi, tapi bagaimana dengan level berikutnya? Bagaimana dia akan melanjutkan dari sini? Akhirnya dimulai. Apakah ini akan menjadi awal kemundurannya, atau akan menjadi kebangkitan tiba-tiba menuju kejayaan? Kita harus menunggu dan melihat. Si Hao masih belum benar-benar memasuki pengasingan, namun dia sudah menarik perhatian semua orang. Aku menunggumu keluar dari pengasingan, apakah kau masih bisa bersikap mendominasi? Jangan menyerah sekarang, atau kau akan sangat menderita. Kau akan merasakan bagaimana rasanya dikalahkan hanya dengan mengangkat tangan orang lain. Seseorang berkata dengan gigi terkatup. Wang, kamu tidak memiliki benih kuno yang tak tertandingi, tidak memiliki darah semut bertanduk surgawi yang mengguncang dunia, jadi apa yang akan kamu bawa untuk bertanding? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mempertahankan kejayaanmu. Akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Setelah kita semua berhasil melewati alam dewa surgawi dan bertemu lagi di tingkat master sekte, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Aku benar-benar menantikannya, sudah tidak sabar. Ada beberapa orang yang menaruh dendam terhadap Si Hao, saat ini mereka semua menunggu hasilnya. Alam dewa surgawi Si Hao bagaikan gunung besar yang membebani pikiran mereka, tidak banyak orang yang mampu menandinginya. Mereka berharap situasi dapat dibalikan di alam yang lebih tinggi. Ketika saat itu tiba, dunianya bukan milik Si Hao, mungkin mereka yang memandang rendah Si Hao. Banyak orang tahu bahwa pengasingan Si Hao kali ini akan sangat sulit. Kenyataannya, banyak orang juga penasaran. Mengapa Huang, meski tidak memiliki benih surgawi yang tak tertandingi, berani menerobos? Bukankah ini menghancurkan jalannya sendiri? Seseorang harus memahami bahwa setelah Anda melepaskan anak panah, tidak ada jalan kembali. Setelah dia membuat pilihan, tidak ada jalan keluar. Dia berhasil, atau dia menjadi setengah lumpuh, atau dia bahkan mungkin mati. Si Hao, jalan seperti apa yang akhirnya kau pilih? Kuharap semuanya berjalan baik untukmu. Ada orang-orang yang juga merasa khawatir terhadap Si Hao, misalnya, King Yi. Mereka semua merasa khawatir. Si Hao tiba-tiba menyendiri, begitu saja. Tanpa benih kuno, bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya? Dia seharusnya tidak mati karena ini. Aku merasa dia mirip sekali dengan orang yang selalu dibicarakan oleh tuanku, yang selalu linglung dan mengantuk. Kata Cao Yusheng pelan. Di dunia luar, semua orang berdiskusi dengan bersemangat, tetapi lembaga ketuhanan surgawi sangat sunyi. Si Hao telah lama menyelesaikan semua persiapannya, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Setiap inci tubuhnya berkilau dan bersinar, memancarkan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan. Dia penuh semangat, kekuatan hidup roh primordialnya yang berkembang membentuk kobaran api perak, muncul dari ruang di antara alisnya, sangat cemerlang. Pada akhirnya, gelombang api spiritual ini mengembun menjadi sosok kecil, mengambang di sana. Sang Tetua Agung sangat terkejut, katanya, api yang keluar dari roh primordialmu sudah seperti ini, mampu menempa roh primordial lainnya. Pada saat ini, beberapa kolam obat di tanah semuanya mengeluarkan riak. Di dalamnya terdapat berbagai jenis obat-obatan dan biji dewa yang langka, misalnya, daun pohon dewa surgawi, unicorn harta karun oktadik, pasir bintang darah abadi, semuanya tak ternilai harganya. Jika mereka berada di dunia luar, mata banyak orang akan menjadi merah, para ahli dari segala arah datang untuk memperebutkan mereka. Masuklah ke kolam pengobatan pertama terlebih dahulu, kata Tetua Agung. Si Hao duduk. Aroma obat tercium, semua pori-porinya mengendur. Cairan obat yang panas itu merangsang tubuhnya hingga bergetar, ini benar-benar bukan jenis panas biasa, tetapi mirip dengan besi cair, yang membuat Si Hao meringis kesakitan. Dengan cangkang dagingnya saat ini, bahkan senjata dewa yang tajam pun sulit untuk melukai tubuhnya.
Itu adalah pasir bintang darah abadi. Si Hao sedikit pusing. Ini bukan cairan obat biasa, tetapi hasil dari sejenis pasir setelah mencair. Saat mendarat di tubuhnya, suhunya bahkan lebih tinggi dari magma. Konon, pasir bintang jenis ini sangat jarang terlihat di dunia ini. Setelah darah para dewa yang terbunuh dalam pertempuran tersebar di seluruh kosmos, beberapa pecahan bintang akan berwarna merah. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit esensi yang tersisa, menjadi bintik-bintik pasir yang berkilau dan tembus cahaya. Pasir ini dicairkan seluruhnya ke dalam kuali besar berwarna biru kehijauan oleh Tetua Agung. Saat ini, pasir itu dituangkan seperti sup langsung ke kepala si Hao, membuatnya terdiam. Ini terlalu kuat. Jika itu adalah dewa biasa, mereka pasti sudah lama terbakar habis dan berubah menjadi tulang belulang. Setelah pasir yang berkilau dan bening itu mencair, berubah menjadi cairan merah tua, ia melepaskan cahaya cemerlang yang mencapai langit, benar-benar seolah-olah darah seorang abadi sedang mengalir. Baunya agak berdarah, dan ada sejenis wewangian. Sepertinya rumor itu benar, pasir ini memang terbentuk setelah direndam dalam darah para dewa. Tetua Agung berkata dalam hati. Si Hao meringis. Ini sungguh tidak menyenangkan. Cairan yang entah berapa kali lebih panas dari magma itu tumpah tepat di kepalanya, bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Dari sini terlihat betapa kokohnya dagingnya, bahkan dagingnya tidak meleleh, tetap berkilau dan berkilauan, tubuhnya berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, menyerap saripati pasir bintang darah abadi. Jika itu benar-benar darah abadi, menuangkannya ke tubuhmu akan segera mengubahmu menjadi genangan darah kental, tidak ada yang tertinggal. Untungnya, setelah berubah menjadi pasir bintang, serta pemeliharaan selama bertahun-tahun yang tak berujung, energi pembunuh telah dihilangkan, hanya sedikit esensi yang tertinggal, itulah sebabnya kamu sekarang dapat memanfaatkannya. Tetua Agung menghela napas. Hal semacam ini terlalu berharga. Begitu habis, ya sudahlah, tak banyak lagi yang tersisa di dunia ini. Sungguh menakjubkan. Bahkan di bawah suhu yang sangat tinggi ini, ketika cairan pasir bintang merah memasuki kolam obat, cairan itu tidak menghancurkan barang obat lainnya, malah bercampur di dalamnya, semuanya menjadi lebih harum. Si Hao mulai curiga apakah suhu tinggi yang membuatnya merasakan sakit hebat, ataukah sebenarnya sedikit saripati yang tersisa dari sisa-sisa darah abadi yang menusuk tubuhnya. Begitu saja, ia menahan rasa sakit yang hebat, naik turun di kolam obat pertama. Tubuhnya terasa seperti sedang dipotong oleh bilah pisau, terus-menerus ditempa. Akhirnya, Tetua Agung bahkan mengeluarkan bilah pisau besar, mulai memotong tubuhnya. Wajah si Hao hampir berubah menjadi hijau. Keterampilan macam apa yang dimiliki Tetua Agung? Jika bilah pedang ini turun, bukankah tubuh dan jiwanya akan terhapus? Jangan khawatir, aku akan mengendalikan kekuatanku dengan baik. Cepat dan gunakan metode tempering tulang. Tetua Agung mengingatkan. Apa? Segera setelah itu, si Hao tahu apa yang disebut rasa sakit yang menyusup ke sumsum tulang. Ketika bilah pedang Tetua Agung turun, energi bilah pedang mengalir keluar tanpa henti, cemerlang seolah-olah sungai perak turun, mengalir turun dari atas. Namun, ini tidak melukai kulitnya, semuanya mengiris tulang-tulangnya. Jenis pengendalian kekuatan dan teknik ini benar-benar membuat orang terkesima. Si Hao segera mengeluarkan erangan teredam. Dia benar-benar kesakitan, tidak diketahui berapa banyak tulang yang terpotong, memperlihatkan sumsum tulang di dalamnya, membuatnya langsung berkeringat dingin. Penderitaan yang dia alami belum lama ini di bambu ilahi penangkal kejahatan muncul kembali. Aku sedang memeriksa pencapaianmu, melihat apakah hasil yang kau peroleh dari Gunung Abadi sudah cukup, memeriksa kekurangan untuk membantu melengkapi dirimu, kata Tetua Agung. Mungkinkah dia masih tidak sempurna? Bahkan daun pohon Dewa Surgawi, unicorn harta karun 18, pasir bintang darah abadi, semua benda ini digunakan untuk memurnikan tubuhnya akan tetap kokoh meskipun dia tidak menginginkannya. Penderitaan si Hao baru saja dimulai. Tubuhnya ditempa kembali. Awalnya, dia tidak bersuara, tetapi kemudian, saat Tetua Agung menebas sumsum tulangnya dengan energi pedang, mematahkan otot dan pembuluh darahnya, menghancurkannya 100 kali lipat, cairan obat terus-menerus memurnikannya, pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi, melepaskan raungan rendah. Ini berlanjut selama 10 hari.
Kemudian, Tetua Agung menyuruhnya duduk di dalam kuali, menyiramkan cairan bambu ilahi penangkal kejahatan ke tubuhnya. Sehari dan semalam kemudian, Si Hao merasa seolah-olah dia memiliki roh naga dan keganasan harimau. Setelah putaran penempaan ini, tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini untuk memungkinkan Dewa Surgawi melawan Master Sekte? Si Hao benar-benar memiliki kepercayaan diri yang kuat. Meskipun dia masih di alam Dewa Surgawi, saat ini, dia merasakan dorongan untuk menantang lawan yang lebih kuat. Masuklah ke kolam pengobatan kedua. Sang Tetua Agung bahkan tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat, sambil menunjuk ke kolam kedua yang berkilauan. Kabut putih mengepul dari sana. Si Hao masuk. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bukan hanya berbagai jenis barang obat saja yang ada di dalamnya, ada juga berbagai jenis serangga. Semuanya merupakan spesies varian di seluruh gurun luas yang sangat beracun. Di bawah kabut putih, meskipun cairan itu cemerlang, orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu sangat menakutkan, tidak sakral dan suci. Tempat ini berwarna cerah, bau yang kuat tercium, serangga yang memenuhi kolam ini benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, ada sebuah kuali di sampingnya yang sudah mendidih, cairan di dalamnya terus-menerus terciprat keluar. Berbagai serangga dewa di dalamnya bahkan lebih jarang terlihat, beberapa masih hidup, perlu dimurnikan oleh kuali dewa. Kulit kepala Si Hao bahkan terasa sedikit mati rasa, namun dia tetap diam di dalam. Dengan suara hua, Tetua Agung menuangkan seluruh cairan dan serangga ke sekujur tubuhnya, ke kolam obat kedua. Mereka hidup. Si Hao dapat merasakan bahwa tidak ada satupun serangga yang dituangkan ke dalam kuali besar itu yang mati, semuanya menempel pada tubuhnya, mulai mengunyahnya. Saat mereka membuka mata, kalajengking putih di sekujur tubuhnya menusukkan ekor mereka ke kulit Si Hao, sengatnya yang bengkok sangat tajam, bahkan lebih kuat dari senjata dewa. Tetua Agung berteriak, "Jangan melawan! Biarkan mereka masuk, kalian sama sekali tidak boleh membunuh mereka." Mereka adalah kalajengking giok putih, langka dan berharga, semuanya makhluk langka berdarah bangsawan. Si Hao tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar harus mengambil inisiatif untuk melakukan ini, membiarkan kalajengking ini menyengatnya. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi rileks, atau dia mungkin akan membunuh kalajengking giok putih ini. Meskipun beberapa dari mereka mencapai tingkat dewa, mereka mungkin masih akan dihancurkan oleh daging Si Hao dari alam Dewa Surgawi. Ah, Si Hao menjerit memilukan. Racun kalajengking ini sangat beracun. Seluruh tubuhnya, kecuali matanya, tertutupi oleh kalajengking putih ini, tidak diketahui berapa ekor kalajengking yang menembus kulitnya. Kalajengking itu ada di sekujur tubuhnya, menyengatnya. Kalajengking itu tergantung di tubuhnya, bergerak-gerak, membuat orang ketakutan. Jika yang mengalami hal ini adalah wanita, mereka pasti sudah berteriak panjang, langsung muntah. Untungnya, Si Hao adalah orang yang berkulit tebal, tidak terlalu mempermasalahkannya. Itu karena dia bahkan pernah memakan daging kalajengking sebelumnya. Hanya saja, rasa sakit yang hebat dan perasaan berantakan seperti itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Yang terpenting adalah rasa sakitnya, ini sudah cukup untuk membunuh Dewa Surgawi biasa. Itu karena ini adalah serangga berbisa tingkat dewa, dan dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, itu terlalu mengerikan. Tak lama kemudian, kalajengking giok putih berubah dari putih menjadi merah tua, warna ini berasal dari darah Si Hao. Pada akhirnya, darah berbisa itu kembali ke tubuh Si Hao. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan tubuhnya, sambil mengeluarkan erangan teredam. Ah! Akhirnya, dia berteriak. Dipaku oleh ekor kalajengking berbisa yang tak berujung seperti ini sungguh tak tertahankan. Ketika darah berbisa itu kembali, darah itu hampir menggerogoti seluruh daging dan organ dalamnya. Akhirnya, setelah sehari semalam berlalu, penderitaan seperti ini berakhir. Semua kalajengking surgawi mati, saripati racunnya tersebar. Namun, segera setelah itu, Si Hao merasakan dunia di depannya menjadi gelap. Itu karena kelabang yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya berwarna emas dengan sayap. Mereka mengalir turun dari kuali besar, berhamburan ke tubuhnya. Dengan begitu banyak kelabang yang bergerak, merayapi setiap inci tubuhnya, kulit Si Hao menjadi dingin. Kemudian, rasa sakit yang hebat kembali. Penatua, apakah ada kebutuhan untuk memurnikan tubuh fisik seperti ini? Dia merasa seperti akan hancur berantakan. Tentu saja ada kebutuhan.
Menyempurnakan otot, tulang, dan kulit, sesuatu seperti ini membutuhkan semua jenis metode yang hebat. Hanya setelah mengalami semua jenis kesengsaraan, akan jelas apakah Anda adalah barang asli. Masa depan tidak membutuhkan kecambah dari rumah kaca, kenyataan akan 10.000 kali lebih buruk dari ini. Tetua Agung berbicara dengan sangat tenang. Begitu saja, setelah 10 hari dan 10 malam penuh, Si Hao disiksa oleh 10 jenis serangga berbisa yang paling menakutkan, bertahan antara hidup dan mati. Pada akhirnya, ia berendam dalam cairan suci, dagingnya pun pulih. Benar saja, efeknya luar biasa. 10 jenis serangga beracun itu awalnya adalah harta karun dunia yang menakjubkan, material surgawi, dengan kualitas terbaik untuk memurnikan tubuh. Sekarang setelah dipasangkan dengan semua jenis obat-obatan ilahi, mereka menunjukkan efek yang menakjubkan seperti yang diharapkan. Penatua, kapan aku bisa menggunakan tubuh sebagai benih? Si Hao merasa bahwa dia sudah menyelesaikan persiapan yang cukup, siap untuk melakukan transformasi kapan saja. Kamu sudah dalam proses. Meskipun kamu belum melakukan langkah penting, kamu sudah berada di jalannya. Untuk menggunakan daging sebagai benih, seseorang secara alami perlu mencapai level tertinggi dalam semua aspek, menjadi yang terkuat di alam dewa surgawi. Jika tidak, apa harapan untuk berhasil? Tetua Agung itu sangat serius. Dalam 20 hari ini, beberapa hal menakjubkan terjadi di dunia luar. Berita besar, seorang jenius luar biasa dari Akademi Abadi berhasil menembus batas, menyatu dengan benih kuno yang sempurna, dan melakukan kelahiran kembali pada tingkat biologis yang lebih tinggi. Dia berhasil, transformasinya dikatakan sempurna tanpa cacat, wataknya yang tak tertandingi mengejutkan dunia. Ada seseorang dari Akademi Suci yang juga berhasil menyatu dengan darah kekuatan ekstrim semut bertanduk surgawi dan darah esensi kelahiran kembali Phoenix. Selain itu, ia melampaui para leluhur, menyatukan 10 lorong surgawi menjadi satu, mengukir formasi pembunuh kekacauan primal alami di tubuhnya, mengalami sublimasi inheren pada tingkat biologis. Di dunia luar, beberapa berita mengejutkan terdengar. Orang-orang menerobos alam dewa surgawi satu demi satu, mencapai wilayah yang lebih besar, mengalami transformasi sempurna, mengejutkan dunia. Sementara itu, apa yang sedang dilakukan Huang? Semua orang menunggu kabar tentangnya. Banyak orang mencibir. Tanpa benih surgawi yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang itu? Dia ditakdirkan untuk kalah.